Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Apsari Ainingtyas NIM 220103110044 dari kelas PGMIC. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita perlu mengetahui definisi kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum merupakan sebuah rencana tentang kegiatan pendidikan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara-cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk menerapkan suatu kurikulum tentu memiliki model pengembangannya masing-masing. Adanya berbagai model pengembangan kurikulum maka dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum atau sebagai acuan untuk memahami penerapan kurikulum. Berikut adalah model-model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama adalah model Tyler. Model ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Ralph Tyler. Model Tyler merancang kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Pengembangan kurikulum dengan model Tyler yaitu pengembangan yang bersifat sequential atau berurut, di mana pola pengembangan dalam model Tyler dimulai dengan menentukan tujuan pendidikan, yaitu untuk menentukan arah dan sasaran pendidikan. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga mampu memuaskan peserta didik dalam membangun belajarnya. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar, yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar dalam bentuk program maupun unit. Maka, pelajaran yang bersifat kesinambungan dan menunjang dalam memperoleh pengalaman belajar pada bidang lainnya. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini penting untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan misi pendidikan yang sudah direncanakan oleh institusi pendidikan. Yang kedua adalah model administratif, yaitu pengembangan kurikulum. Model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff lini atau line staff leadership. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu model grassroots, yaitu pengembangan yang dilakukan oleh para pelaksana di lapangan sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju pada bagian-bagian yang lebih besar. Yang keempat adalah model demonstrasi. Model demonstrasi ini sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sama-sama datang dari satuan pendidikan atau dari bawah. Di dalamnya terdapat guru yang nantinya akan bekerja sama dengan para ahli dalam mengadakan pengembangan kurikulum. Namun, ruang lingkupnya terbatas hanya pada beberapa sekolah yang berada di sekitarnya saja. Model ini dianggap yang paling sederhana karena skalanya yang kecil. Yang kelima yaitu model pemecahan masalah. Dalam prosesnya, model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. Melibatkan wali murid secara tidak langsung dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, karena wali murid merupakan bagian dari masyarakat. Terdapat dua langkah yang dapat ditempuh dalam menyusun kurikulum model ini. Yang pertama, melakukan kajian mendalam atas data-data yang diperoleh sebagai dasar penyusunan. Yang kedua yaitu implementasi dari keputusan yang telah diambil, dan apabila menemui permasalahan, hal itu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang keenam adalah model PUCM. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menentukan ruang lingkup pengembangan, menetapkan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang ketujuh adalah model tabah. Model tabah merupakan modifikasi dari model Tyler yang menekankan pada pemusatan perhatian guru. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi, pengembang keseluruhan kerangka kurikulum, dan yang terakhir implementasi dan diseminasi. Selanjutnya, model kurikulum yang cocok untuk diadaptasi pada pendidikan dasar saat ini menurut saya adalah model grassroots, yaitu model yang lebih dikenal dengan nama pendekatan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berlangsung dari bawah ke atas. Hal ini dikarenakan kurikulum ini bersifat lebih sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya karena dibuat oleh guru dan sekolah itu sendiri. Lebih sesuai dengan sekolah tersebut karena pada penyusunannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan memungkinkan adanya kompetisi di dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga diharapkan akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.